Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Bisnis dari Politeknik Negeri Jakarta. Hari ini kami akan mewawancarai UMKM bernama Ayam Kedai Barodin di Beji Depok. Sebelumnya perkenalkan, saya Yunita Nureni. Saya Nurul Alfia. Saya Falisha Nurhaliza. Saya Lia Rasyapania. Baik, selamat menyaksikan. Lu ngelamunin apa dah? Jadi gue mau usaha, bikin perusahaan. Tapi, bisa nggak kalau cuma sendirian? Oh, jadi begini. Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas, perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Kalau mau buat PT, harus minimal 2 orang. Jadi nggak bisa sendirian, bro. Oh, begitu toh. Kalau CV, apa bedanya bro? PT sama CV ya beda. PT itu berbadan hukum, kalau CV dia berbadan hukum. Sama-sama minimal didirikan oleh 2 orang, tetapi untuk CV tidak boleh dimiliki oleh WNA, sedangkan PT boleh ada peran asing di dalamnya yang diatur dalam penanaman modal asing. Untuk CV, setiap sekutu wajib memasukkan pemasukan ke dalam perusahaan. Sedangkan untuk PT, modal sesuai kesepakatan pemegang saham dan 25% dari modal tersebut harus ditempatkan dan disetor penuh. Pertanggungjawaban, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas jumlah saham yang disetorkan kepada PT dan tanggung jawab kerugian dibebankan kepada PT selaku badan hukumnya. Kalau CV, pertanggungjawaban CV dibebankan kepada sekutu aktif. Jadi nggak bisa sendirian, bro. Oh, begitu toh. Dengan owner usaha ayam ini? Ya boleh. Oke, pertama-tama kami pengen tahu nih Bu, nama usaha ini tuh apa ya? Kedai Bang Udin, tapi sekarang jadi ayam Thailand Bang Udin. Oh, jadi ayam Thailand Bang Udin. Nah, berdirinya itu sejak tahun berapa ya Bu? 2017. 2017. Nah, boleh diceritain gak sih Bu sedikit aja tentang awal mulanya usaha ini tuh gimana? Ya pertamanya ya mungkin kalau ibu ya buat pemasukan ya, buat makan kehidupan ibu sehari-hari ya dari sini. Cuman ya ditelatenin ya alhamdulillah bisa berjalan sampai detik ini. Oke, nah kalau gitu niat buka usahanya itu tadi kayak buat nambah pendapatan aja ya Bu. Nah, terus apa sih Bu niat usaha dari usaha ini tuh buka hobi dulu tuh produk utamanya apa? Produk utama pertama dari tahun 2017 itu ayam sambal cirik. Itu alhamdulillah di kalangan mahasiswa PNJ sempat paling atas 2017 2019. Nah pas tahun 2000 berapa ya itu mulai ganti dengan ayam Thailand. Jadinya ayam Thailand sekarang. Ayam Thailand karena dari mahasiswa mungkin tahun ke tahun jadi ininya beda ya seleranya. Kalau 2017 itu seleranya ayam goreng biasa yang ayam kuning diungkep biasa digoreng pakai sambal. Tapi kalau generasi sekarang 2022 itu anak-anak itu kekini-kinian. Jadi ayam Thailand itu dengan ayam ditepungin, dicelup ke bumbu gitu.
Ya Bu, pertanyaan selanjutnya kami pengen tahu nih Bu, waktu awal mendirikan usaha proses pengajuannya itu seperti apa Bu? Gimana ya? Bisa diceritain Bu? Ya awalnya sih kita ya pahit ya, beli kios dulu, merintis dengan 10 hari itu kita tidak dapat omset. Jangankan omset mahasiswa pun yang nengok pun nggak ada ya, itu selama 10 hari. Tapi pas pertama ada yang makan itu jurusan sipil, itu ibu anaknya ya mungkin itu udah anak sipil, pertama dia makan, akhirnya dia teman ke teman, mulut ke mulut, alhamdulillah ibu bisa mencahin itu tahun 2017 itu 45 ekor dengan satu ayam dipotong 10 2017. Nah, Ibu pernah bingung nggak soal prosedur hukumnya, kayak ada kendala nggak waktu ngurus izinnya Bu buat mendirikan usaha? Alhamdulillah enggak sih ya Neng. Ibu langsung ke kelurahan, ibu langsung minta surat izin usaha dagang. Cuman kendalanya kan karena KTP ibu bukan KTP Depok, KTP-nya KTP Tangerang. Nah, sedangkan usaha ibu posisi kita ada di Depok di Beji. Tapi dengan alhamdulillah kita minta bantuan orang kelurahan, alhamdulillah keluar itu nggak lama, cuman 4 hari langsung dapat. Baik Bu. Nah, aku juga penasaran nih Bu, buat sekarang status usaha ini tuh udah PT kah atau masih perorangan atau udah CV? Kayak masih di bawahnya PT Ibu. Oh enggak, kita punya sendiri karena kalau PT itu kan mungkin karyawan harus lebih dari 10 ya. Iya, Kita masih karyawan di bawah 10. Masih usaha pribadi. Bu. Terus aku juga mau tahu nih Bu, kenapa Ibu pilih bentuk badan usaha perorangan ini? Terus juga apa pertimbangan khususnya, mungkin dari kemudahan atau pajaknya? Ya, mungkin kalau PT itu kan kalau misalnya penghasilan ibu berapa harus pakai pajak ya. Kalau pribadi itu kan karena kalau usaha dagang begini omset nggak menetap. Apalagi kalau ibu kan usahanya di posisinya di kalangan kampus. Jadi kalau anak mahasiswa libur ya omset berarti kan di bawah ya. Kalau anak mahasiswa masuk, alhamdulillah sih ibu bisa mencapai 4 apa 3 sehari. Kalau untuk NIB-nya sendiri, apakah sekarang sudah dimiliki, Bu? Sudah, kebetulan itu dengan nama Bang Udin sendiri. Kita menggunakan kedai Bang Udin itu, kita dulu pernah pakai koki. Jadi itu nama Bang Udin itu bukan bapak ya. Kalau bapak itu yang di INB itu kan Bapak Ipi Kurniawan. Nah itu owner yang aslinya. Sedangkan Bang Udin itu, ibu dulu pernah punya pegawai tukang masak ibu, ya namanya itu Bang Udin. Tapi ibu pakai namanya ya, alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Kalau misalkan udah ada, nanti mau minta tolong dilampirin ya Bu? NIB. Boleh. Boleh diceritain nggak Bu, waktu itu proses dapat NIB-nya dari mana? Kita langsung datang ke kelurahan Beji. Menurut Ibu, penting nggak sih punya NIB untuk pelaku UMKM seperti ini? Misalnya Bapak atau Ibu merasa lebih aman atau tenang setelah usaha Ibu ini punya NIB? Alhamdulillah kalau kata ibu sih ya tenang. Terus kalau misalnya kita perlu buat ada kebutuhan apapun, kalau punya INB itu malah lebih cepat naik produksinya. Sebenarnya kalau dalam menjalankan usaha ini, apakah Ibu pernah mengalami masalah hukum, misalnya terkait kontrak kerjasama, hak merek, atau mungkin soal konsumen, Bu? Alhamdulillah sih nggak pernah ada ya Neng, karena ibu kan merek ya bikin sendiri, bukan princess gitu. Alhamdulillah lancar, nggak pernah ada kendala soal hukum. Nah, terus kalau soal kontrak, misalnya kerja sama dengan supplier atau mitra itu, apakah selama ini Ibu selalu pakai perjanjian tertulis atau lebih ke lisan aja? Enggak, kalau ibu nggak pernah pakai mitra usaha ya Neng, ibu langsung karena kedai Bang Udin itu kita mendirikan sendiri. Jadi ibu bukannya princess, kita punya sendiri. Berarti itu franchise Ibu sendiri aja? Jadi kita merintis dari nol, kita bikin nama sendiri, brand sendiri. Kita nggak pernah namanya pakai merek orang lain, produksi orang lain, tidak. Berarti kalau misalkan menurut Ibu nih, penting nggak sih punya kontrak tertulis gitu, terutama kalau usahanya makin besar nih? Misalnya. Ibu sih cita-cita karena anak PJ selalu bilang, Bu, boleh nggak princess gitu. Pengen, cuman ibunya belum
bisa. Mungkin ibu belum kena ilmunya ya. Pengen sih misalnya anak-anak selalu, Bu boleh nggak princess, sebenarnya caranya gimana, ibu belum ngerti gitu. Kayak Ibu, gitu aja sih Bu dari kami. Terima kasih banyak atas waktu luangnya. Semoga usaha Ibu ini selalu berjalan dengan lancar dan selalu banyak pelanggannya. Iya. Nah, itu dia wawancara kita dengan salah satu UMKM yang luar biasa. Semoga wawancara ini bisa memberi gambaran nyata tentang penerapan hukum perusahaan di dunia UMKM. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.